Jadi ayat kursi yang saya baca 199 kali selama sebulan penuh itu ternyata membuat jaringan otak itu dendritnya itu ketemu gitu. Jadi ngisi soal itu jadi lebih mudah. Bahwa otak disebut cuma ada 4 belahan. Tidak ada belahan kelima. Iya. Ya. Nah, belahan kelima itu miliknya orang insting. Cuma akhirnya orang banyak yang nanya. Iya, siap. Awalnya itu gimana kok bisa dari mesin sidik jari bisa membagi-bagi kecerdasan manusia secara fitrahnya. Ustaz Fatih yang insting dengan Umi yang feeling ini, kami udah bisa membayangkan postur keluarga yang terjadi sehari-hari itu seperti apa. Nih, barusan tadi lagi dan lagi kita didatangi pasangan suami istri yang mengeluhkan masalah rumah tangganya. Nggak bisa sejalan. Suaminya gimana memahami istri itu nggak ngerti maksud suami, konflik. Kemarin juga Umi dapat keluhan kan? Betul, Orang ibu-ibu yang pusing gimana caranya ngedidik anaknya. Nah, kok kayaknya nggak semudah orang lain ngurus anaknya. Kok kayaknya anak orang lain kalau diajarin cepet masuknya. Kenapa anak aku tuh susah banget gitu. Kok kenapa sih bahkan anak itu sama bapaknya sering berantem, sering keluhan-keluhan. Termasuk juga di bisnis. Betul. Awal-awal kita bangun cinta Quran juga, ya Allah itu antar divisi susahnya nyatu. Konflik, ngatur manajemen kok susah banget. Nah, tapi semenjak ketemu Stephen terurai. Dan sekarang spesial kita kedatangan foundernya langsung. Masya Allah. Penemunya langsung. Allahu Akbar. Ayah Farid Purniman. Ada Ayah Farid. Assalamualaikum Ayah. Assalamualaikum Ayah. Masya Allah. Ini makasih kehormatan, banget. Kebahagiaan buat kami berdua bisa udah ketemu lama sama Ayah. banget pingin. Saya diundang. Baru diizinkan Allah sekarang. Masya Allah. Ini luar Guru biasa. sekaligus senior kita di IPB. Iya. IPB. Institut Fleksibel banget. Jauh lagi ya angkatan. Iya, 20,34. Berarti 14 tahun. Ya. Tapi luar biasa ya. Mesin Stephen, mesin kecerdasan yang kemudian itu sekarang banyak membantu kami. Amin. Urusan rumah tangga, urusan anak, bahkan jamaah kita juga. Cuma akhirnya orang banyak yang nanya. Iya, siap. Awalnya itu gimana kok bisa dari mesin sidik jari bisa membagi-bagi kecerdasan manusia secara fitrahnya. Iya. Boleh diceritakan ya awalnya gimana Stephen ini? Oke. Setelah lulus IPB, saya kebetulan juga aktivis ya, karena sempat juga jadi ketua umum HMI di cabang Bogor. Jadi aktivis juga, kuliah juga, dan lulus tepat waktu. Korbanannya IP-nya rendah. Sama. Ya. Beda sama beliau. Iya. 3,98. Luar biasa. Tapi takluk sama yang 2,7 sekian ya. Ya sama, saya cuma IP-nya 2, alhamdulillah lah. Masya Allah. Nah tapi beruntung saya kenal dengan, karena leadership tadi, kenal dengan pembantu rektor 3 yang dekat. Jadi ketika ada perusahaan multinasional talent scouting ke IPB, ke perguruan-perguruan tinggi negeri yang besar-besar itu, harus yang cum laude dan harus yang bisa bahasa Inggris. Saya tidak memenuhi keduanya. Tapi karena backup dari pembantu rektor 3, dia mengatakan kepada waktu itu PNG yang datang, Procter & Gamble Indonesia ya. Akhirnya saya terpilih. Dari sekian ribu orang yang mendaftar itu cuma dipilih 1 orang dan saya yang terpilih di situ. Untungnya apa? Jadi ketika PNG itu menerima pengetahuan-pengetahuan baru dari Amerika, saya orang pertama yang juga ikut mendapatkan pengetahuan itu, mulai dari Stephen Covey. Termasuk adalah termasuk adalah MBTI. Myers-Briggs Type Indicator ini adalah sebuah tes psikologi yang begitu populer di Amerika dan di mana-mana. Itu yang membuat saya dari orang pertanian tiba-tiba tertarik psikologi. Iya, dari MBTI, dari perusahaan itu. Cuma karena pendidikan saya tidak mendukung, bukan psikologi, jadi akhirnya saya otodidak belajar psikologi itu. Tentu saja mendalami MBTI itu dulu secara mendalam. Dalam kajian otodidak itu, saya menemukan bahwa MBTI ini terlalu rumit. Karena dia membagi orang menjadi 16 kotak. 16 kotak. Dan di dalam 16 kotak itu terjadi selain terlalu banyak juga ada irisan. Ada variabel yang seharusnya tidak
dianggap signifikan jadi signifikan. Nah, terus itu diolah dengan otodidak saya tadi itu, sampai akhirnya saya menemukan yang jauh lebih sederhana. Ya Stephen ini. Nah, ini sebetulnya hasil otodidak. Saya belajar psikologi di UKM di Malaysia, tetapi tidak kurang banyak membantu terhadap proses penemuan Stephen ini. Jadi Stephen ini harus saya akui lebih banyak penemuan pribadi, hasil otodidak, dan sedikit ada peristiwa spiritual. Apa itu? Karena dulu saya gini, dulu saya SD, SMP itu nggak pernah jadi juara kelas. Selalu 10 ke bawah, jadi nggak pernah disebut namanya lah. Ketika saya kelas 3 mau ujian nasional itu, saya cuma baca buku Mujarabat itu. Kan nggak ada gurunya itu, saya cuma baca sendiri, mesti baca, kalau pengen pintar baca ayat kursi 199 kali. Itu saya praktekin itu. Nah, jadi pada SMP kelas 3, tiba-tiba saya dipanggil oleh sekolah. Ibu saya marah, kira-kira saya mau dihukum. Karena belum pernah dapat panggilan. Tiba-tiba ternyata dipanggil karena mendapatkan juara umum ketiga. Allahu Akbar. Juara kelas aja enggak. Tiba-tiba saya jadi pinter. Tiba-tiba jadi juara umum. Ketika SMA kabupaten tuh langsung satu kabupaten tuh saya peringkat nilai nomor 1. Gitu. Jadi ayat kursi yang saya baca 199 kali selama sebulan penuh itu ternyata membuat jaringan otak itu dendritnya tuh ketemu gitu. Jadi ngisi soal tuh jadi lebih mudah. Ini kan peristiwa spiritual kan. Ya. Nah, pengalaman itu yang saya gunakan ketika banyak question mark tentang MBTI dan semua tes-tes psikologi yang lain. Rumit, panjang, redundant, beririsan, banyak variabel yang harusnya tidak signifikan dijadikan signifikan. Nah, karena itulah kemudian ya bahasa populernya saya tirakat. Jadi saya puasa 3 bulan berturut-turut, tapi karena hujahnya harus sebulan batal. Setelah itu tuh otak itu mudah memahami psikologi itu. Sampai akhirnya saya menemukan Stephen ini. Itu dari situ sebetulnya prosesnya. Ya, artinya memang mendapatkan pengetahuan secara terbuka dari industri yang sudah memakai itu, industri manufacturing itu dari PNG itu. Itu pun saya sering benturkan ke lapangan karena saya sebagai seorang aktivis sering memberikan training-training gratisan gitu untuk melatih kemampuan saya. Ya, alhamdulillah tiba-tiba dengan proses tirakat itu jadi akhirnya agak lebih jelas dan akhir berani saya mendeklar tentang konsep Stephen ini. Ya. Termasuk pemberian nama dan pembagiannya. Kalau sekarang saya sudah sampai pada tingkat keyakinan bahwa dari konsep psikologi tentang karakter manusia dari manapun, dari negara manapun, yang dulu ataupun yang sekarang, saya berani berhujah lah bahwa insya Allah ini yang is the best. Ya, simple, akurat gitu. Membagi manusia dalam 5 mesin kecerdasan dan 9 personality genetik. Kenapa disebut personality genetik? Karena genetik tidak berubah. Oh, karena genetik tiap orang beda. Ya. Kalau genetik itu berarti memang dia mulai dari kecil, dewasa, sampai sepuh sekalipun tidak akan berubah. Baik jenis kecerdasannya ataupun personalitinya. Mengapa saya tidak beri nama personality saja, tapi personality genetik, yang itu tidak berubah. Nah, itulah yang kemudian menjadi konsep utamanya Steve itu 5MK, 9PG. Insya Allah tidak ada konsep yang seperti ini. Jadi kalau tiba-tiba ada kira-kira menyebut-nyebut nyerempet-nyerempet 5MK, 9PG ini pasti adalah plagiat terhadap Stephen. Termasuk teori barat, tidak ada. Nah, kata kuncinya di situ adalah menemukan kata insting tadi. Jadi miliknya Ustadz Fatih ini setelah dites kan insting. Ya? Insting. Insting ini khas Stephen. Psikologi secara umum tidak mengakui keberadaan orang insting. Ilmu otak yang paling populer pun menggunakan pendekatan biologi bahwa otak disebut cuma ada 4 belahan. Tidak ada belahan kelima. Iya. Ya. Nah, belahan kelima itu miliknya orang insting. Kenapa? Karena dia
posisi otaknya itu sebetulnya tidak menggumpal jadi satu kayak 4 belahan yang lain. Iya. Limbik kiri, limbik kanan, otak neokorteks kiri, neokorteks kanan, yang insting itu dia memanjang sampai tulang belakang. Sehingga eksistensinya diragukan. Mengapa kalau bicara insting ini, baik secara biologi ataupun secara psikologi, ditolak oleh keilmuan. Nah, Stephen lah yang memperkenalkan bahwa ada kecerdasan kelima yang ini belum diakui oleh dunia psikologi, dunia biologi. Merinding saya, karena diakuin jadinya. Iya, itu Abi bersyukur sama Stephen, Abi akhirnya diakui sebagai manusia. Nggak diakui. Gitu Ya, betul. Maaf ya, dipotong sebentar. Ya, karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya, mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah, tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi, dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya, produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya gabung di Al-Hanabi Family. Dan saya, Musajjad, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Seru ya? Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Mas, Masya Allah. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian Al-Hanabi Fam. Yuk, sekarang. Jangan tunda. Dan memang kata insting itu lebih saya memilih kata insting karena sebetulnya basicnya insting itu lebih cenderung hewani. Iya. Seperti insting. Sama seperti mamalia yang mau tsunami. Jadi karena radar otaknya yang panjang dari tengah ke tulang belakang itu, itulah yang membuat dia bisa menangkap gejala-gejala alam. Tahu. Itu namanya insting. Jadi saya memilih kata insting karena itu. Tapi jangan salah, di antara 5 kecerdasan itu, yang paling spiritual insting. Weh, Pak, selamat Pak. Kenapa? Karena vertikal. Iya. Hubungannya dengan Radarnya dia ke atas. Ya, radarnya dia ke atas. Sementara kalau yang lain itu lebih horizontal istilahnya. Jadi kalau Umi agak-agak nakal, maafkan ya. Ada pembenarannya sekarang. Karena dia otaknya seperti memanjang. memanjang. Iya. Nah, begitu kira-kira. Jadi itu sejarahnya. Akhirnya berani kami mendeklar. Dulu saya kan bersama dengan Mas Indrawan dan Mas Jamil bikin namanya Kubik Training. Jadi Stephen ini diuji cobakan dalam kelas-kelas training. Ya. Awalnya kami menggunakan cara psikolog pada umumnya, yaitu menggunakan pencil and paper. Tes berdasarkan kuesioner. Sudah lebih dari 100 versi kami ubah kotak-katik, mau bikin tim sehebat apapun, biasnya tinggi. Ya, jadi begitu memilih orang itu seringkali banyak bias, sehingga kami harus cari sebuah cara yang tidak bias atau biasnya lebih kecil. Maka kemudian kami berpikir mesti pakai biometrik. Biometrik itu mulai dari memeriksa sel, kayak kebanyakan sekarang adalah tes DNA misalnya. Sampai kepada yang paling sederhana, biometrik yang paling sederhana itulah fingerprint. Biometrik. Itu biometrik karena tidak akan berubah kalau biometrik dan tidak bias. Dan setiap orang unik, masing-masing biometrik. Masing-masing punya kekhasan. Luar biasa, Allah ciptakan. Nah, gitu. dari situlah baru kemudian saya sudah tahu konsepnya, udah saya benerin, udah saya tirakatin tadi, baru kemudian saya mendalami tentang ilmu fingerprint. Sampai kemudian tahu rumusnya kira-kira gitu. Nah, itulah yang taruh di server sekarang. Gitu. Jadi Stephen ini adalah metode untuk menentukan mesin kecerdasan seseorang dengan cara sidik jari. Sidik jari. Bisa nanti dikembangkan kemana-mana. Karena bagi kami yang paling penting Stephen ini adalah sebuah konsep yang kuat. Kuat karena kalau bicara tentang kecerdasan, hanya ada 5 kecerdasan. Tidak ada kecerdasan ke-6. Dan 5-5-nya itu signifikan. Sehingga kemudian kita letakkan itu menjadi namanya kecerdasan. Kenapa kita bedakan dengan yang personality? Karena personality itu di bawahnya signifikansinya. Itu ada 9. Ya. 5 itu apa? 5 itu ya singkatannya Stephen. Sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct.
Ada 5 jenis kecerdasan. Jadi Stephen ingin mengatakan begini. Dan ini yang tidak ada di dunia psikologi. Psikologi ini tidak percaya bahwa ada hubungan antara kecerdasan dengan personality. Kami ingin mengatakan bahwa justru personality itu ditentukan oleh kecerdasan. Personality itu adalah kecerdasan yang diberi drive. Introvert atau extrovert, ke dalam atau keluar. Itulah jadi personality. Maka itu jadi 9. 9, ya. Nah, menemukan 5 kecerdasan yang signifikansi kuat sehingga disebut sebagai jenis kecerdasan, ini sudah suatu hipotesa. Ya, kecerdasan ada hubungannya dengan personality, itu hipotesa yang lain. Nanti kuatnya Stephen itu diantaranya juga, di antara 5 kecerdasan itu ada hubungan yang permanen. Kita sebutnya sebagai hubungan segi 5. Itu sebuah teori yang juga menarik dan rumusnya jelas, sunatullahnya jelas. Ya, algoritmanya jelas. Sehingga dengan demikian kita langsung bisa tadi ketika Ustadz Fatih membuka acara ini, ketika anak tidak bisa ditaklukkan oleh orang tua, istri yang tidak sejalan dengan suaminya, itu kita bisa temukan polanya dengan konsep hubungan segi 5 ini. Ketahuan ya? Ketahuan polanya. Jadi kayak Ustadz Fatih yang insting dengan Umi yang feeling ini, kami udah bisa membayangkan postur keluarga yang terjadi sehari-hari itu seperti apa. Gimana ya? Kita buka-bukaan aja ya di sini. Oh gitu ya. Jadi ini bukan meramal, bukan meramal, itu sebuah kejadian yang algoritmanya itu polanya muncul. Berulang, jadinya bisa dapat pola. Sunnatullah ya. Ya. Jadi ketika sunnatullah itu bisa dialgoritmakan, orang lain menyebutnya ramalan. Ya, kami menemukan algoritmenya yang jelas. Ilmiah ini. Ilmiah, saintifik. Dan perbedaan itu distintif. Jadi misalnya contohnya antara sensing dengan thinking, thinking dengan intuiting, intuiting dengan feeling, feeling dengan insting, itu perbedaannya jelas, clear banget. Ya, sangat jelas. Dan banyak teori-teori psikologi yang lain, ini justru blur. Contohnya, mohon maaf nih ya, konsep multiple intelligence yang sangat populer di Indonesia sekarang. Kami bisa menemukan banyak kritik yang menyebutkan bahwa multiple intelligence itu justru ada tempat area-area yang ketika didefinisikan menjadi blur dengan yang lainnya, tidak distintif. Perbedaannya tidak jelas. Kalau di kami jelas. Ya, dan itu sederhana, cuma 5 aja. Ya, atau kalau mau diperdalam lagi jadi 9 ketika menjadi personality genetik. Jadi kalau ditanya asal usul bagaimana ceritanya, ya tentu saja ini ya jadi akhirnya lebih banyak pengalaman spiritual jadi yang membuat Stephen ini jadi seperti sekarang ini, insya Allah. Ya. Dan banyak orang bertanya itu kalau 5 seperti apa penjelasannya? Kalau orang feeling itu apa? Orangnya gampang baper karena feeling kan, gitu. Kalau orang thinking ya orangnya suka mikir atau gimana? Raja tega tuh kalau thinking. Maksudnya gimana? Ilmu membaca karakter manusia. Iya betul. Dari apapun diakses akan ketemu jawaban yang betul kalau menggunakan skema Stephen.